Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Nurdiantini. Saya guru dari SMA Negeri 16 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 12 semester 1. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, ada perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, ada pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, perkembangan persatuan dan kesatuan untuk atau dalam mempertahankan NKRI. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Untuk yang pertama yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu merupakan materi pertama yang akan dibahas dalam materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang kedua ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, di antara kedua hak tersebut atau hak dan kewajiban tersebut itu adanya kesinambungan. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, kita lihat di dalam hak warga negara itu di dalamnya itu ada yang dikatakan dengan hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi semua orang itu sama di mata hukum. Ya, tidak ada perbedaan sedikit pun. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak untuk berpendapat, mengeluarkan lisan atau pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang selanjutnya, adanya kemerdekaan dalam memeluk agama yang nanti akan bersifat toleransi. Yang selanjutnya, hak ikut serta membela negara. Terus, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dan hak atas kesejahteraan sosial serta hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Nah, itu merupakan hak warga negara. Sedangkan di sini ada kewajibannya. Apa kewajiban warga negara terhadap negara itu? Nah, di sini yang pertama ada kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban dalam membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Dan yang selanjutnya, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dilanjut dengan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, ya. Yang pertama ada hak negara atau pemerintah. Yang pertama di dalam hak negara atau pemerintah di sini yaitu untuk menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang selanjutnya melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, selanjutnya negara untuk dibela dan hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Nah, itu merupakan hak negara terhadap pemerintahan. Ya, sekarang ada kewajiban negara di dalam
pemerintahan. Itu termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat atau alinea keempat ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu merupakan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut Winarno pada tahun 2014 dalam Sulaiman 2016 ayat 57 bahwa hak negara terhadap warga negara itu ada 3. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan rakyat. Ya, nah itu haknya. Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negara itu yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Yang ketiga, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang keempat, kewajiban warga negara dalam memberikan jaminan sosial. Dan yang terakhir, kewajiban negara dalam memberikan kebebasan untuk beribadah. Untuk poin B-nya, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dibagi menjadi 3 nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila, yang kedua nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga nilai praksis Pancasila. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dikatakan dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merupakan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, itu merupakan nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu merupakan nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dikatakan dengan nilai keadilan. Nah, itu merupakan nilai dasar Pancasila ya. Sekarang berlanjut kepada nilai instrumental Pancasila ya. Yang pertama, tentang kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Dan yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional. Ke-10, perekonomian nasional. Dan yang terakhir, yaitu kesejahteraan sosial. Nah, itu merupakan nilai instrumental Pancasila. Sedangkan yang terakhir ada nilai praksis dalam Pancasila. Yang pertama, nilai positif sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 atau sila pertama ya. Yang kedua, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sikap positif sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga Pancasila. Yang keempat, sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila kelima Pancasila. Pada poin C atau yang ketiga, yaitu adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kasus ini dibagi menjadi 3 dasar. Yang pertama, apa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, itu merupakan kasus pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban. Adapun penjelasan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Mari kita bahas, yaitu di dalam faktor eksternalnya. Itu akan dipengaruhi oleh siapa aja atau apa saja. Yang pertama ada sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran terhadap peraturan, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Nah, itu merupakan faktor eksternalnya. Sedangkan faktor internalnya itu ada beberapa yang harus kalian pahami, di antaranya ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang kedua adanya kesempatan, yang ketiga minimnya sosialisasi peraturan dan pemerintahan, yang keempat penyalahgunaan kekuasaan, yang kelima terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, yang keenam aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, yang ketujuh kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintahan hukum, dan yang kedelapan penyalahgunaan teknologi. Nah, itu merupakan faktor internal dari kasus penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, yang kedua, mari kita bahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, yang pertama, pendidikan tidak merata. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Nah, itu merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Adapun yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Yang keenam, tingginya angka pengangguran. Dan yang ketujuh, pelanggaran hak cipta. Nah, itu merupakan kasus pelanggaran hak warga negara. Yang selanjutnya ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, itu dibagi menjadi 4 contoh kasus. Yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, unjuk rasa berakhir ricuh. Dan yang keempat, tidak membayar pajak. Nah, itu merupakan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya, bagaimana cara penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu? Yang pertama, ya, harus ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua, harus membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu merupakan bagaimana cara menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sekarang ada di bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut. Yang pertama, adanya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan berpendapat masing-masing. Nah, di sini untuk tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan hukum. Nah, hukum di sini apa? Nah, yang pertama ada kepolisian, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan perlindungan, seperti contohnya dalam kasus penangkapan pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun perampokan. Nah, dan tindakan pidana seperti terorisme itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar maupun dari dalam.
Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang terakhir, lembaga peradilan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, dalam materi kali ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yang pertama itu bisa membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, upayanya agar pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya sendiri yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk yang terakhir, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang barusan Ibu jelaskan atau paparkan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi kalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.